Makasih Mbak Flora. Om Arif selamat malam. Halo Mas Umam, apa kabar? Set. lagu lagu Happy Birthday. Wah, ternyata betul. Apa kabar Kang Yofi? Udah lama banget nggak ketemu nih. Halo Mbak Inong. Mana Mas Beanya nih? Aduh, Om Gary. Apa kabar Om Gary? Gary Lotulung. Waduh. Waduh, lagi makan rendang, asik. Halo Mbak Yuniar, apa kabar? Om Janto Skopopilianet, apa kabar? Mbak Iva, selamat malam. Om Kimunandar, Om Roy, Envy, Mbak Rizka, ada Bude juga. Mas Agung, apa kabar Mas Agung? Bang Yos, malam juga. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, Bea Wiharti. Mas Bea. Ada Mbak Asih. Oke, Om Bea sudah join, kita add. Didi Kempotnya kita matikan dulu. Kang. Halo, selamat malam. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran lah. Asik. Sebentar. Sambil menyapa teman-teman yang join ya Kang ya. Ya, lanjut. Halo Mbak Ika, apa kabar? Mbak Ika Cahyawati. Selamat malam. Hendra Tustel, Kusuma Astuti, apa kabar? Gunggar Tenagara. Mangga atau Bon Inform, Om Jason, bagus, Om Albert, Dok, Rian, Om Oni, Ali Rozi, selamat semuanya. Oke. Aku lupa, benar. Pakai earphone aja, biar lebih jelas. Terus Agus Prihandana, Sadam Black, kembali Om Sadam Black, Mbak Triwin, apa kabar? Rizka Anggra, selamat malam semuanya. Oke, aku pakai ini, mudah-mudahan aman. Tes 1, 2, 3. Sip. Halo Om Pino, selamat malam. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang, selamat bergabung di acara Obras, obrolan santai. Ada Pak Cik Taib. Pak Cik, Pak Cik, Makassar kumaha eta? Aduh, Mbak Senes, Yuka Fainka, ada Mbak Frida Kirana, apa kabar Mbak Frida?
Tadi aku udah assalamualaikum. Terus salam sejahtera buat teman-teman semua. Pak Doli, apa kabar? Sip. Pak Kita Doli mulai ya ini Kang ya. lama nih. Apanya yang dimulai? Mulai secara resmi untuk mulai mendengarin cerita orang pensiunan. Mas, kayaknya kameramu kebalik deh. Oh iya. Oh, Itu apa kecoa itu ya? Itu kupu-kupu, butterfly. Sebelumnya kedondong, sebelum jadi itu. Gimana ngebalikinnya sih? Nah, oke. Oke, saya ulang lagi deh. Malam teman-teman semuanya. Terima kasih udah join di acara Obras kita malam ini. Setiap hari Senin malam bersama Mas Bea. Tentunya juga saya mengucapkan terima kasih buat Mas Bea sudah meluangkan waktunya yang begitu berharga buat kita ini. Cielah. Oke, malam ini Raja. Jangan gitu dong. Malam ini judulnya nanti orang salah persepsi nih. Bikin nanti orang beranggapan kita membahas tentang jatuhnya pesawat Sukhoi, tentang segala macam. Tidak ya, kita jauh-jauh dari hal itu. Ini juga bukan mengenang sesuatu yang jelek, yang membuat mungkin ada beberapa pihak yang nanti akan terusik, memori segala macam karena ada yang jadi korban. Kita bukan itu maksudnya. Kita di sini cuman membahas dari segi fotografi jurnalistiknya ya teman-teman ya. Jadi substansinya kita tidak akan ngobrolin kenapa itu pesawat sampai jatuh, bagaimana kondisi korban segala macam bla bla bla, enggak ya. Jadi kita di sini membahas sisi jurnalistik dari seorang Mas Bea Wiharta, fotografinya. Bukan begitu Mas Bea? Enggak, bukan sisi jurnalistik, cerita liputan aja. Cerita liputan aja. Sisi jurnalis. Iya, nanti berat. Kayaknya berat banget ya. Liputan foto jurnalistik. Karena bukan meliput ini nggak mungkin meliput foto landscape dong di Gunung Salak, beda dong. Iya. Ya, jadi untuk awal kita informasikan dulu kepada teman-teman, kita tidak membahas tentang substansinya, bukan masalah jatuhnya pesawat, tapi liputan seorang Bea Wiharta saat kejadian itu. Kalau nggak salah bulan Mei 2012 ya, Mas Bea ya. Iya, aku lupa ingat tuh. Ya, kalau menurut Kang Google, aku juga lihat Kang Google, itu 9 Mei 2012. Oh iya, 9 Mei jadi 2012 itu. Itu juga Joy Flight yang kedua ya. Setelah Joy Flight yang pertama tidak ada masalah. Joy Flight kedua kejadian yang menewaskan 45 orang, 37 orang penumpang, diantaranya ada 3 orang wartawan dan 8 orang kru ya. Kita turut berduka cita ya, walaupun sudah lama. Mungkin di sini juga ada teman-temanku yang ternyata punya saudara yang jadi korban, ada teman yang jadi korban, ya kita turut berduka. Kita tidak mengulang kisah duka yang lama, enggak. Kita cuman karena kebetulan Mas Bea juga dulu sebagai orang Reuters juga bertugas mengambil liputan saat evakuasi setelah kejadian begitu. Oke, mungkin sudah berjalan berapa menit, saya persilahkan Kang Bea untuk bercerita dulu. Malam ya teman-teman yang baru bergabung ya. Dari mana ya? Ceritanya, aku pengen nanya dulu deh sebelum bercerita. Nah, waktu kejadian itu, ya, posisi Mas Bea itu kan selalu di mana-mana, ya. Ada di Jakarta kah? Iya. Atau di luar kota kah? Iya. Terus aku dapat hari info itu dari di mana? Jakarta. Jadi hari itu aku di Jakarta, nggak ada liputan, jadi aku seharian di kantor. Aku di kantor sama Mbak Eni tuh. Terus Mbak Eni bilang, aku mau pulang cepet, hari ini nggak ada apa. Ya udah Mbak Eni, pulang aja. Aku kebetulan lagi nyari-nyari cerita, jadi aku pulang agak sorean. Aku kan biasa naik kereta tuh, jadi kereta jam 5 penuh, sampai jam 7, jadi aku biasanya pulang jam 7 dari kantor tuh jalan kaki. Stasiun Jepara akhirnya.
Oh iya, Mbak Eni pulang terus jam sore itu masih jam 5 kalau nggak salah. Jadi kalau di Reuters itu ada namanya eh, grup, aku lupa ya, WhatsApp apa Telegram pada saat itu. Ada dua grup, alert sama breaking news. Di alert itu ada yang bilang, ini ada kayaknya Sukhoi kehilangan kontak, cari info deh. Nah kalau udah gitu semua orang wartawan masing-masing cari info. Ya aku cari info, terus bener aku telepon Halim, bener mereka take off dan belum belum balik, mestinya udah balik. Iya. Akhirnya report anak teks itu siapa ya? Pokoknya confirm dia jatuh, tapi kita nggak tahu jatuh di mana. Nah, begitu confirm jatuh, lalu aku memutuskan untuk mau berangkat malam itu juga, gitu, ke arah Bogor, mendekati tempat jatuh. Tapi di Reuters itu pada saat itu ada ketentuan kita tidak boleh keluar kota di atas jam 7 malam. Perjalanan luar kota nggak boleh. Sepanjang gelap sampai pagi itu dilarang. Pokoknya segala perjalanan malam dilarang. Sorry, aku potong dulu, Kang. Itu confirm berita jatuhnya itu kurang lebih jam berapa sorenya? Confirm maksudnya udah fix itu hilang atau jatuh gitu? Jam 7 kali ya. Jam 7 Oh, kalau udah nggak malam salah. juga ya? Oh, udah malam ya Aku agak confirmnya lupa ya? jam 7. Oke. Terus karena nggak boleh jalan malam, jadi aku malam itu di kantor nyiapin alat-alat, segala macem. Pokoknya semua ready lah. Alat kirim, kamera, baterai, aki, inverter, tenda, sleeping bag, semua itu ada di kantor dalam satu tas gede gitu, jadi kayak grab bag gitu. Cuman aku ngecek-ngecek lagi apa yang kurang gitu, makanan kurang, oke gampang nanti jalan. Nah, itu aku selesai siap-siap jam 10, selesai semuanya oke itu jam 10 malam. Jam 10 malam lalu aku putuskan, udah aku nggak usah pulang lah gitu. Aku tidur di kantor aja karena aku ngejar pagi. Karena kalau Telepon aku Mbak Nana pulang, dulu dong. Hah? Telepon Mbak Nana dulu dong. Oh iyalah, telepon lah. Kang, aku mau sampaikan dulu buat teman-teman yang baru pertama join, jangan kaget ya. Ini acaranya kita tidak serius-serius banget karena bukan workshop. Saya bebas motong Mas Bea kalau lagi ngomong gitu loh. biar nanti kesannya nggak serius banget gitu loh. Ya Kang ya. Oke, berarti memutuskan nginep di kantor. Itu udah hal Putuskan biasa nginep dong. di kantor. Mbak Nana ini buat teman-teman tahu adalah istri tercintanya Mas Bea yang selalu setia mendampingi dan menerima telepon-telepon. Aku nggak pulang, aku nggak pulang. Enggak, tapi Berarti, aku kalau di Jakarta selalu pulang. Aku jarang kalau di banget Jakarta, tidur di kantor. oke. Nah, aku lalu ngajak supirku juga yang namanya Warno untuk tidur di kantor. Jadi kita makan di kantor, terus makan, terus no tidur sini aja ya udah ya. Standby ya posisinya ya. Akhirnya, akhirnya jam 4 pagi kita berangkat ke Bogor. Pada saat itu belum ketahuan berita simpang siur dia jatuh di sebelah mana gitu. Tapi ABRI, tentara, tim SAR pada saat itu membuka pos pencarian di Cidahu. Cidahu itu belakangnya Javana Spa. Jadi kita ke sana terus aku berpikir bahwa pada saat itu belum ketahuan dia jatuh di sebelah mana dan bisa dicapai di sebelah mana. Padahal pikiran udah macem-macem kan itu. Wah, dapat pesawat terbakar, dapat bodi pesawatnya kelihatan gitu. Aku ngejar pagi soalnya ngejar itu. Sampai Cidahu itu, aku berangkat dari kantor jam 4, jam 6 pagi udah sampai Cidahu. Makan, cari-cari info, ternyata posisi pesawat belum ketahuan. Jadi bayanganku bahwa aku akan berjalan pagi naik
menemukan bangkai pesawat itu aku coret. Oke. Nah, tapi berita itu udah dikeluarkan oleh tulis. Jadi karena berita jatuh itu udah dikeluarkan oleh tulis secara confirm, perlu foto kan gitu. Iya. Akhirnya fotonya cari, jadi di Cidahu itu ada sinyal internet, jadi aku cari foto seperti apa Sukhoi Superjet 100 itu ke Sukhoi di Rusia. Mereka punya blog, ada wartawan yang ikut, orang Rusia, aku nggak salah, wartawan Rusia yang ikut. Jadi Super Sukhoi 100 itu pesawat komersial pertama yang dibikin oleh Sukhoi karena mereka ingin mengaktifkan pabrik pesawat Sukhoi yang jet Sukhoi yang biasa buat bertempur dengan Rusia untuk sebagai saingan F-16 itu, karena perang dingin sudah berakhir, jadi pabrik itu tidak memproduksi pesawat tempur lagi. Mereka mengalihkan menjadi pesawat komersial. Gitu. Jadi aku cari ke mereka gambarnya, mereka boleh, akhirnya mereka ngasih, aku kirim ke Singapura. Karena aku belum tahu aku harus bergerak di mana. Nah, sampai menjelang jam 9 itu, mereka lalu bilang, oke, kita berangkat dari sini. Posisinya udah ditemukan, tapi aku juga nggak tahu di mana. Akhirnya aku berhitung kalau aku berangkat dari situ hari itu, naik, aku hitung kalau biasanya itu bisa 6 jam lah ke atas jalan kaki, 6 jam 7 jam. Kalau bawa alat ya aku nggak mungkin mencapai dalam 7 jam karena aku udah tua, jadi bawaannya itu harus sangat-sangat diperhitungkan. Sementara aku nggak mungkin bawa porter. Jadi tunggu, 2012 merasa aku udah naik, tua? Ya, 8 tahun lalu. Iyalah. Iya. Untuk seorang pendaki gunung yang harus mengejar passing cepat seperti masa muda, aku merasa aku udah nggak mampu gitu. Oke, iya. Jadi kalau aku mampu, karena aku akan naik, yang pasti aku akan bawa kamera, bawa laptop, bawa set phone, bawa makanan, terus nggak mikirin bawa porter tenda. ya? Nah, pada saat itu mikirin. Tapi pada saat itu susah sekali cari porter. Karena porter udah dipakai banyak orang. Gitu. Jadi, aku memutuskan, aku akan naik sendiri. Dengan bawaan seringan mungkin, dengan perhitungan. Jam 9, jam 10. Aku akan naik, ngambil foto, dan turun untuk ngirim gambar. Gitu. Karena aku mengejar deadline Asia jam 5 sore. Kalau Australia udah kelewat, Jepang udah kelewat, aku ngejar deadline itu. Nah, jadi aku cuma bawa kamera, bawa laptop, aku nggak bawa set foot, supaya aku bisa ngikutin gerak tim SAR. Yang maksudnya aku akan mengejar mereka untuk bergerak naik ke atas. Tuh, ini kata Mbak Nana. Aku salah lagi nih. 2012 umurnya masih cihuy loh, kata Mbak Nana. Itu Mbak Nana loh yang ngomong loh. Abaikan kata Mbak Inong udah tua. Kang, aku tanya ya. Saat dapat berita itu kita boleh ibaratnya ikut naik ke tim SAR segala macam itu, kita boleh langsung jalan aja atau koordinasi sama tim SAR atau TNI, Kang? Oh ya, koordinasi. Tetap koordinasi ya? Iya, minta izin, boleh ikut nggak. Gitu. Pada umumnya mereka nggak pernah keberatan sih. Kalau ya, nah, setelah aku nyusun rencana itu, aku lapor ke Mbak Eni. Mbak, aku akan gini. Aku akan ngejar deadline Asia karena beberapa Australia itu sama Jepang udah lewat ya.
kayaknya aku nggak ngejar. Belum lewat sih, cuman aku nggak ngejar. Aku bilang ya. gitu. Terus Mbak Eni bilang, kalau bisa usahain menuhin deadline Jepang sama Australia deh. Ya udah, tak pikirnya aku bilang gitu. Nah, kemudian aku mau tentara lagi persiapan itu. Tentara persiapan. Ini fotonya. Ya, mereka buka peta. Ya, ini aku foto. Terus mereka jalan, aku ikutin. Ternyata jalan sejam, mereka bilang mereka akan pindah posko, nggak lagi di Cidahu. Karena dari situ terlalu jauh mencapainya. Mereka akan pindah ke desa Cijeruk. Gitu. Oke. Aku bilang, aduh gimana sih koordinasinya ini? Gitu. Tapi ketika turun, aku berpikir, oh kebenaran sekali kalau aku turun jam 10, jam 11 aku udah bisa kirim foto. Aku bisa ngejar deadline Jepang sama Australia. Jadi aku turun, begitu sampai mobil aku kirim foto, selesai. Aku inget tuh, aku turun ngirim gambar itu aku dimarahin Mbak Eni. Karena kenapa kamu nggak lapor? Gitu. Terus aku bilang, Mbak aku udah jalan naik, di gunung nggak ada sinyal. Gitu. Ternyata yang marah bukan hanya Mbak Eni, Singapura sama London marah. Gitu. Terus karena aku udah merasa udah lapor, aku bilang sama Mbak Eni aku yang jawab. Aku telepon Singapura, aku bukan minta maaf, aku marah-marah. Karena Balik aku marah. merasa udah, karena aku merasa udah berhitung soal deadline, aku udah melaporkan bahwa aku mau jalan, aku bilang sama mereka, kamu pikir Gunung Salak seperti Singapura, yang di setiap sudut ada sinyal, aku bilang gitu. Aku sampai bilang sama mereka, kalau kamu merasa aku nggak melapor karena kamu nggak bisa hubungin aku, kamu tarik aku akan balik ke Jakarta, kamu ganti orang lain. Tak gituin. Oh, terus terus mereka bilang oke, ya sorry, ya aku bilang ini gunung, sinyal handphone tidak tersedia di mana-mana, aku bilang gitu. Nggak dikasih Aku handphone satelit, Kang, untuk kayak gitu. Aku bawa set phone, tapi hanya untuk kirim gambar. Oh, Toh nggak sangat tidak efektif. Aku bawa set phone, aku buka hanya untuk lapor nama mereka, begini begitu. Aku ketinggalan mereka gitu. Oke. Aku bilang aku bawa set phone, tapi bukan hanya untuk melapor ke kamu setiap 2 jam aku di mana. Aku bilang gitu. Tapi mereka tidak bisa marah karena aku udah kirim gambar yang ini. Gitu. Yang ini ya. Oke. Yang ini. Mereka minta maaf, terus aku turun sampai Cidahu. Itu dari Cidahu kita bergerak ke Cijeruk. Ke Cijeruk ya. Ya, desa Cijeruk itu muter jauh lagi. Sampai Cijeruk itu jam berapa ya? Udah sore jam 4. Enggak. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Aku nggak sempat makan, udah sampai Cijeruk. Tapi aku udah aman karena aku udah ngirim foto. Terus paling enggak aku bisa bergerak naik lagi. Jadi aku dari Cidahu itu udah berjalan naik 1 jam, turun lagi. Di Cijeruk itu jam 3 sore, bukan jam 3. Jam 2. Jam 2, bener. Jam 2 itu mereka bergerak naik, gitu. Bergerak naik, terus aku berhitung. Kalau aku naik, aku harus turun malam ini karena aku nggak mau bawa headphone. Kalau aku bawa headphone, aku nggak punya porter. Jadi aku bilang, oke, aku naik. Aku bawa kamera, 2 body, 2 lensa, bawa makanan, bawa air. Dan banyak yang naik, teman-teman. Gitu. Berarti ini yang untuk Jepang sama Australia udah aman nih, Kang, itunya. Udah aman. Jadi itu Jepang, Australia, kalau Jepang, Australia aman, Asia aman. Asia jam 6 sore. Jadi istilahnya aku hari itu aku udah aman gitu. Dan aku tahu ketika aku berangkat aku lihat sainganku siapa yang kesini gitu. Speak tanya mereka udah kirim foto belum? Ternyata mereka belum kirim foto karena belum punya foto gitu.
Jadi mereka dari Jakarta langsung ke Cijeruk, gitu kan. Oke. Terus mereka nanya, kamu udah kirim foto belum? Ya belum juga, gitu. Aku bohong aja supaya mereka nggak cepet-cepet cari foto kan, gitu. Ternyata kompetisi di situ tetap jalan. Seru. Tapi aku kan, Iya, kemarin dengar cerita Mbak ini juga gitu kemarin, pengalamannya kan seru gitu kan. Iya. Dari Epi, dari mana gitu kan. Terus akhirnya tim SAR itu mau naik, aku ikut jalan, anak-anak teman-teman tanya, "Be, kamu ikut naik?" Naik, aku naik. Itu yang naik AFP adik Berry. Itu. Epi siapa ya? Bokim kalau salah. Yang jelas bukan Dita. Terus aku ngitung, oh adik Berry aku Boim. Kalau secara fisik naik gunung aku lebih jago. Jadi aku harus menghitung waktu dengan tepat supaya aku bisa mengeluarkan foto dengan lebih cepat dibanding mereka, gitu. Jadi aku bergerak pertama ngikutin tim yang pertama itu sama KP. KP itu Kristianto Purnomo, kompas.com. Itu ada Jeffrey Tarigan, ada teman MI. Itu berempat kita ngikuti tim SAR yang paling depan tuh. Maghrib itu kita sampai di puncak Salak 5 di atas. Bayanganku ketika di atas aku bisa memotret paling enggak sayap atau apa gitu kan. Iya. Tapi ternyata enggak, karena kabut, ketutup, ada bagian cerah, ada bagian kabut, jadi aku nggak bisa motret itu, gitu. Cuman sepanjang perjalanan itu aku motretin tim SAR mereka lagi bergerak gitu kan. Jam 6 sore. Sorry, jadi Om Kim Munandar, suara Mas Bea buat aku gede banget kok. Mungkin coba dicek handphonenya Mas Kim Munandar aja, Om Kim Munandar ya. Nggak ada masalah dan tidak ada suara musik juga kok. Teman-teman lain juga nggak ada yang komplain soal itu. Udah oke kok, suaranya gede kok, Kang Bea. Aman kok. Mungkin di Mas Munandar aja. Lanjut. Iya. Nah, terus aku di situ benar-benar membawa coklat yang aku hitung aku akan jalan balik sampai bawah itu jam 12 malam. Gitu. Jadi aku bawa coklat, aku pakai jaket tipis, bawa ransel kecil isinya air aqua 2 aqua, coklat itu ada 6 kalau nggak salah. Udah itu aja, sama kamera. 1 kamera di ransel, 1 kamera di luar pakai lensa pendek. Jadi aku berusaha ngikuti tim SAR pertama itu. Sampai puncak Salak 5, sore jam 6 udah remang-remang, tapi di atas itu mataharinya bagus. Nah ternyata sampai di situ terus kita merambat ke puncak Salak 4. Puncak Salak 5 ke Salak 4 itu jalannya itu apa ya, di tepi jurang. Kita harus jadi kanan kiri jurang, kita harus merambat di akar-akar pohon itu. Jadi Gunung Salak ini, Gunung Salak ini dari dulu terkenal angker, mistis. Benar, mistis. Karena memang pohonnya rapat-rapat gitu. Nah, dari puncak Salak 5 ke Salak 4 itu nggak ada jalan ternyata. Jadi tim SAR itu merambat di akar-akar pohon itu dan aku ikutin. Tapi aku nggak jauh, aku cuman berbilang kalau aku terus masuk. Sementara udara dingin banget, aku bawa jaket tipis, aku bilang, aku nggak bisa nih, aku bilang gitu. Mendingan aku turun, terus aku nanti naik lagi. Jadi ketika mereka terus naik ke puncak 4, aku bilang sama KP, aku mau balik, aku mau kirim gambar, aku bilang gitu. Terus gambar yang mana, Mas gitu. Ada gambarnya KP di situ, Mas. Tak kirim, dia lagi rokokan sama Susanto. Oh ini, wah ketutupan.